ajaran Islam itu paling tidak bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menyangkut masalah akidah. Yang kedua menyangkut masalah syariah. Dan yang ketiga ini menyangkut masalah akhlak. Atau dalam hadis seringkali disebut ada iman, Islam, dan ihsan. Akidah atau iman itu merupakan keyakinan, fondasi. Disinilah letak segala-galanya. Kalau pokok kayu, iman itu merupakan akarnya. Kalau kuat akar, kokohlah batang. Tapi kalau rusak akar, rusaklah batang. Maka tidak boleh ada perselisihan dalam masalah iman. Tidak boleh ada perselisihan dalam masalah akidah. Kalau ada orang menyatakan Tuhan itu 2, itu kafir itu. Kalau ada yang menyatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, lalu ada nabi sesudah Muhammad, itu kafir itu. Di sini perbedaan kita dengan Ahmadiyah. Walaupun Ahmadiyah itu nanti terbagi 2. Ada Ahmadiyah yang Lahore itu, dan ada lagi Ahmadiyah Al-Qadian itu. Satu Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu adalah pembaharu. Kalau itu ya tidak ada masalah. Tapi ada satu lagi menyatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Nah, di sini yang kita tolak. Sebab Mirza Ghulam Ahmad itu bekerja sebagai staf di pemerintahan Inggris di India. Kalaulah dia nabi, masa mungkin ada nabi menjadi staf, menjadi anak buah orang? Padahal nabi itu manusia yang paling sempurna. Itu yang kita tolak itu. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad selaku nabi itu melecehkan kedudukan Rasul itu. Dia bukan pemimpin, dia staf, dia kerja di kantor pemerintahan Inggris di India itu. Kalau dia menyatakan Mirza itu selaku pembaharu, ya terserah dialah. Tapi kalau sudah menyatakan Mirza itu adalah nabi, wah ini masalah. Alasan dia berdasarkan ayat Al-Quran bahwa nabi yang datang besok itu ismuhu Ahmad. Maka itulah Mirza Ghulam Ahmad. Kalau ayat itu dipakai, Pak Ahmad pun bisa juga mengakui dirinya nabi itu. Jadi dalam masalah akidah kita tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada orang menyatakan hari kiamat itu tidak ada, itu kafir itu. Tidak ada istilah kita bertoleransi itu. Dalam masalah akidah tidak ada bertoleransi. Kalau ada pula yang menyatakan malaikat itu hanya utopia, malaikat itu hanya ilusi, tidak ada itu kafir itu. Jadi kita dalam masalah akidah itu tidak bisa main-main. Setitik ndakkah hilang, selangkah ndakkah surui, tebu lalu melintang patah, esah hilang 2 bebilang. Biar putih tulang dan putih matu, biar pacah di parui ndakkah pacah di mului. Itu masalah akidah. Tidak bisa di otak-atik itu. Kalau masalah syariah ini maksudnya hukum hakam. Masalah keislaman. Sebab iman itu harus dibuktikan dengan Islam. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak melakukan rukun Islam, itu otak imannya itu. Saya beriman Ustaz, tapi sembahyang enggak.
Nah, itu tidak ada cerita itu. Ada orang-orang sufi yang nyeleneh, orang-orang kejawen biasanya, itu menganggap dirinya sudah bersatu dengan Tuhan. Yang dalam bahasa Jawa disebut dengan eling manunggal kaulo Gusti. Karena dia sudah menganggap dirinya bersatu dengan Tuhan, maka dia tidak perlu sholat lagi. Karena kalau dia sholat itu dia menyembah dirinya sendiri. Ngapain? Kalau kita suruh berzikir, ya ngapain berzikir? Sebab setiap jantung yang berdetak, setiap nadi yang berbesi, itu semuanya berzikir. Nah itu udah gak betul lagi lah. Karena Rasul sendiri masih sholat. Kalau Rasul masih sholat, ada orang yang menganggap dirinya pengikut Rasul, tapi tidak mau sholat, itu kan udah kelewatan. Jadi iman itu dibuktikan dengan Islam. Mampu dia haji dan tidak dia. Kalau dia haji berarti dia Islam itu. Dibuktikannya keimanannya. Datang bulan Ramadan berpuasa tidak dia. Kalau dia berpuasa berarti dia orang beriman itu. Mampu dia mengeluarkan zakat. Berzakat tidak dia. Kalau dia mengeluarkan zakat orang beriman itu. Jadi iman itu dibuktikan dengan Islam. Yang dalam bahasa lain disebut dengan syariah. Syariah ini terbagi-bagi lagi. Ada syariah itu yang sifatnya qat'i. Itu tidak boleh diutaati itu. Apa yang qat'i itu? Hukum sholat apa? Wajib. Itu tidak bisa diutaati itu. Kalau ada orang menyatakan sholat itu tidak wajib, itu habislah. Tapi orang bisa berbeda pendapat dalam melaksanakan sholat. Itu bisa berbeda. Tata caranya. Sebabnya kadang-kadang ada beberapa hadis yang berbeda orang memahaminya. Atau ada beberapa hadis yang orang berbeda dalam istinbatul ahkam. Menetapkan hukumnya. Contoh. Sholat wajib itu tidak ada ikhtilaf. Tapi ketika sholat ada yang Allahu Akbar di dada dia. Boleh itu. Ada yang Allahu Akbar kalau mazhab Syafi'i agak di perut dia. Boleh itu. Ada pula Allahu Akbar lepas dia. Macam orang-orang Syiah misalnya. Atau sebahagian mazhab yang lain itu lepas. Boleh itu, ya boleh, nggak ada masalah. Karena hadisnya semua ada. Ada hadis yang menyatakan Nabi meletakkan tangannya ala sadri, di atas dada. Ada lagi bilang Nabi meletakkannya fi batni, di atas perut, boleh. Ada lagi yang menyatakan Nabi meletakkan di dada, di perut itu ketika sholat musim dingin. Sehingga dia berbuat itu untuk menghilangkan rasa dingin. Bukan harus seperti itu dia dilepaskannya. Begitu pula. Jadi kalau kita pergi ke Mekah itu. Pak Ahmad lah yang sering ke Mekah itu sakit kepala kita nih orang sholat itu. Macam-macam itu. Kalau kita pandang secara kecil, secara rendah, secara picik. Itu membuat kita menyalahkan orang. Tapi kalau kita pandang secara luas, kita gembira. Ternyata dalam Islam itu banyak pilihan. Boleh begini, boleh begini. Kalau mau lepas ya lepas sajalah, tidak ada masalah. Karena semuanya punya dalil. Ya. Jadi tata caranya itu orang sering berbeda. Ada yang pakai kunut macam tadi, boleh. Ada hadis yang menyatakan Nabi itu berkunut sampai meninggal dunia. Ada yang menyatakan kunut itu cuma 40 hari. Itulah kunut nazilah. Gitu. Jadi mau pakai silakan. Tidak pakai silakan. Karena saya orang Muhammadiyah. Karena saya jadi makmum. Ya saya pakai kunut. Tidak mungkin saya makmum berbeda dengan imam. Ketika saya sholat jadi imam. Saya tengok masjid itu masjid apa itu. Kalau masjid Muhammadiyah atau yang sealiran dengannya. Saya tidak pakai kunut.
Tapi kalau saya imam, jemaahnya pakai kunut, ya harus pakai kunut. Kita harus menghormati. Gitu. Itu yang terjadi ketika ketua NU-nya Idham Khalid, ketua MUI-nya orang Muhammadiyah Hamka, acaranya pertemuan Dewan Masjid Sedunia di Mekah, di Jeddah, di Jeddah. Gitu ya. Acaranya di Mekah, tapi orang itu tinggal di Jeddah. Itu. Hari pertama, karena udah tua-tua, sholat subuh di hotel. Yang jadi imam Hamka. Hamka kan orang Muhammadiyah. Itu. Ketika dia sholat subuh tidak pakai kunut dia. Anaknya protes. Itu. Rusdi, ayah kok pakai kunut nih, macam mana ini? Kita kan orang Muhammadiyah tidak pakai kunut. Di belakang ada Idham Khalid, ketua NU, yang biasanya dia pakai kunut. Jadi karena makmumnya biasa pakai kunut, ya udah kita pakai kunut aja katanya. Besok Hamka terlambat, Idham Khalid jadi imam, ditengoknya Hamka di belakang, tidak pakai kunut dia. Orang NU protes, macam mana ini? Kita NU kan pakai kunut kita ini, kata Idham Khalid. Enggak, di belakang itu ada ketua MUI Hamka, orang Muhammadiyah dia itu. Jadi kita hormati sajalah, hari ini kita tidak usah pakai kunut. Jadi pada level atas itu orang itu kok sangat tasamuh gitu kan. Sampai pada level bawah ini yang kadang-kadang sakit kepala kita gitu kan. Orang pakai kunut menyalahkan yang tidak pakai kunut, yang tidak pakai kunut menyalahkan yang pakai kunut, bertengkar. Yang mendamaikan orang yang tidak pernah sembahyang subuh, kan itu masalahnya itu. Jadi ketika pada level fikih terjadi ikhtilaf, itu biasa saja itu. Di situ peran yang disebut dengan at-tasamuh atau berlapang dada itu. Ya. Apakah bersentuh laki-laki dan perempuan batal wudu? Ayatnya sama itu. Aula mastumun nisa, sama ayatnya itu. Menurut mazhab yang populer Syafi'i, asal bersentuh aja batal itu. Ya. Bahkan dengan istri pun batal. Kalau kata Maliki tidak, guru daripada Imam Syafi'i, Maliki itu menyatakan tidak gitu. Yang membatalkan itu bukan la mastum, tapi la mastum. Oh, beda pula cara membacanya itu. La masa artinya menyentuh. Tapi kalau lamnya dipanjangkan la masa, itu artinya bersentuh-sentuhan, lil musyarakah. Sama dengan doroba. Doroba itu artinya memukul. Doroba saling memukul. Saling memukul bahasa kitanya apa itu? Bacaka. Nah, itu. Berkelahi. Gitu. Jadi kata Imam Malik, yang membatalkan wudu itu bukan bersentuh, tapi bersentuh-sentuhan. Sentuh yang ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak batal itu katanya. Jadi kalau kita tawaf di Mekah itu, kadang-kadang kan orang-orang luar ini kan terlalu agresif itu. Perempuan-perempuannya, lebih laki-laki pada laki-laki itu. Main tabrak aja, kita pun ditabraknya itu. Kalau itu menurut Syafi'i, ya batal wudu itu. Tapi kalau menurut Malik itu tidak batal, karena tidak ada nafsu di situ. Ya. Tapi kalau ada pula orang bernafsu ketika tawaf, itu sakit kepala kita itu. Yang lebih ekstrim, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bagi dia la masa itu bukan bersentuh. Tapi la masa itu bahasa majazi, bahasa kiasan. Yang artinya wata' au jima'. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan bersentuh-sentuhan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang membatalkan wudu itu bersetubuh. Alasannya apa? Nabi pernah mencium istrinya. Dan dia terus sholat. Kalau mencium aja tidak batal, apalagi bersentuh. Ada orang bilang itu kan Nabi. Dia mencium itu bukan karena nafsu, karena kasih sayang. Dari mana dia tahu? Ustaz. Kita kan melihat yang zohir aja, yang di dalam kita tidak tahu itu. Jadi kalau Abu Hanifah yang membatalkan itu adalah bersetubuh.
suami istri. Nabi pernah sholat, kakinya terkena dengan kaki Aisyah, dia terus sholat. Nabi pernah mau sholat, diciumnya istrinya, dia terus sholat, tidak ada masalah. Mana yang betul? Ya semuanya betul itu. Pilih sajalah mana yang paling sesuai menurut ijtihad kita. Kita lakukan ijtihad kita hormati saja pendapat orang. Selesai itu. Sebab terlalu banyak fiqhul ikhtilaf itu, perbedaan-perbedaan itu terlalu banyak itu. Bahkan Nabi saja kadang-kadang memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan itu berbeda. Pertanyaannya sama, orangnya berbeda, jawaban Nabi bisa berbeda. Ada seorang pemuda yang punya 2 orang tua, yang ibu bapak yang sudah sangat tua itu, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayyul amalil abdal. Ya Rasul, apa itu amal yang paling baik itu apa itu? Apa jawaban Nabi ketika itu? Birrul walidain. Yang paling bagus itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Padahal anak muda ini ingin berjihad itu. Dia udah siap mau pergi berperang, tapi orang tuanya tidak ada yang ngurus. Nabi bilang birrul walidain. Udah nggak usah perang, urus saja ibu bapak itu. Selesai. Ada lagi seorang pemuda datang, tanyanya Nabi, ayyul amalil abdal ya Rasulullah. Kata Rasul, jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Pemuda tadi pun pergi membeli barang-barang persiapan perang, dia pun ikut berperang. Ada pula orang kaya tapi tidak pergi-pergi haji. Dia tanya ke Rasul, ayyul amalil abdal ya Rasulullah. Kata Rasul, hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Jangan berperang dulu, selesaikan haji dulu. Jadi berbeda-beda, padahal pertanyaannya sama. Ada anak muda seperti Lubis. Oh, Lubis nggak anak muda lagi lah. Seperti anak muda gitu. Dalam keadaan yang agak kusut di bulan Ramadan, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak ku cium istriku di bulan Ramadan? Ditengok Nabi lah, wajahnya kan mirip wajah Lubis gitu kan. Oh, enggak boleh kata Rasul. Enggak boleh. Datang pula orang yang lebih tua walaupun masih gagah seperti Pak Ahmad. Bertanya pula kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh enggak aku cium istriku di bulan puasa? Kata Rasul, boleh, silakan. Anak muda tadi tentu protes. Pertanyaan sama, kok jawaban berbeda gitu kan. Dia protes, ya Rasulullah, aku tadi tidak boleh, tapi yang tua itu boleh, macam mana itu? Kata Rasul, kalau engkau mencium istrimu di bulan Ramadan, itu pembukaan. Akan ada aktivitas berikutnya. Nah, itu membahayakan. Macam Lubis lah gitu kan. Tapi orang tua tadi macam Pak Ahmad itu macam mana? Kalau dia mencium istrinya, itu akhir, tidak ada kegiatan berikutnya. Jadi boleh, silakan saja. Tidak akan ada yang sesudah itu. Udah umur 70 tahun mau ngapain lagi gitu kan. Jadi orangnya sama, pertanyaannya, orangnya berbeda, pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Jadi kalau dengan Pak Ahmad boleh, dengan Lubis boleh, tidak boleh. Kalau yang bertanya Bang Lukman itu 50-50. Bisa boleh, bisa tidak itu gitu kan. Kita agak khawatir dengan dia gitu. Jadi Rasul itu sangat cerdas. Orang berbeda, pertanyaan sama, tapi jawaban bisa berbeda. Jadi Imam Syafi'i juga demikian. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Di dua kota yang berbeda, fatwanya bisa berbeda. Ketika dia di Mesir lain, ketika dia di Irak lain. Kok bisa begitu? Ternyata al-adah muhakkamah. Adat itu harus menjadi pertimbangan untuk menetapkan satu hukum. Jadi kalau masalah fikih, ya kita harus berlapang dada.
Para sahabat juga berbeda, gimana caranya? Kata Umar bin Khattab, orang yang mentalak istrinya talak 3 di waktu yang sama, maka jatuh kepada 3. At-talaqus salas bilabzin wahid fi makanin wahid fawaqa salas. Jadi kalau ada orang marah dengan istrinya, den talak 3 kau, itu tak 3 itu habis. Tapi kata Abu Bakar tidak, itu jatuh 1 itu. At-talaqus salas bilabzin wahid fi makanin wahid fawaqa wahid. Jadi kalau ada orang ngomong dengan istri, talak 3 kau. Kalau menurut Umar 3 itu. Kalau menurut Abu Bakar 1 itu. Nanti ulama-ulama berikutnya lebih setuju dengan Umar. Tapi ulama berikutnya lagi seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain itu kembali kepada Abu Bakar. Menyatakan jatuh 1. Karena alasannya tidak ada talak 3 itu dalam satu waktu. At-talak marratan. Talak itu harus berulang-ulang. Talak 1, talak 2, talak 3. Langsung talak 3 itu tidak ada. Itu disebut dengan at-talak talaqul bid'ah. Itu talak bid'ah itu. Ya, tidak boleh, dia harus jatuh 1. Ya. Kalau menurut Az-Zahiri talak 3 itu tidak jatuh talak. Karena tidak boleh gitu kan. Karena tidak boleh ya tidak jatuh talak. Di sini kecerdasan orang Minang. Kalau dia marah dengan istrinya, dia tidak mau talak 1, tak mau talak 2, tak mau talak 3, tapi dia ngomong apa? Den talak 7 kau. Berarti tidak jatuh talak. Orang talak 7 itu tidak ada dalam syariah. Yang ada talak 1, talak 2, talak 3. Kalau talak 7 itu talak bid'ah, maka tidak jatuh talak. Kan begitu. Jadi fikih itu ya tetap berbeda-beda pendapat seperti itu. Jadi dalam masalah-masalah yang sifatnya zonni, kita harus berlapang dada. Apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini, fikih-fikih lama itu sudah tertinggal. Contoh macam Dahlan Iskan itu kan, transplantasi hati. Di mana di buku mazhab yang 4 itu membicarakan tentang transplantasi hati itu di mana itu? Boleh enggak kita pakai hati orang, kita gantikan hati kita itu macam mana itu? Atau yang paling mudah aja lah, transfusi darah. Ada di buku fikih-fikih klasik itu, enggak ada itu. Boleh enggak? Bisa boleh, bisa tidak. Lalu pertanyaan lagi, apakah kalau kita transfusi darah gitu, Bang Lukman sakit, kebetulan darahnya sama dengan darah saya, lalu diambil darah saya, dipindahkan ke Bang Lukman, apakah itu boleh? Itu jadi pertanyaan. Yang kedua, apakah itu tidak langsung menjadikan kami saudara-saudara? Jadi masalah lagi. Sebab menyusu saja hanya ada yang bilang sekali, ada kalau Syafi'i bilang ada 3 kali sampai kenyang begitu. Itu sudah menjadi saudara sepersusuan, nggak boleh lagi menikah itu. Ya. Jadi alasannya apa? Karena susu itu menjadi darah. Susu menjadi darah. Kalau menghisap susu agak 3 kali, berapa banyak darahnya itu? Ini transfusi darah. Kalau 1 kantong itu berapa itu? 250 cc itu kan. Apa enggak lebih hebat itu jadi saudara-saudara dibandingkan dengan orang yang susu itu macam mana itu? Oh kan jadi perbincangan fikih lagi. Macam-macam itu. Lalu kita orang baik-baik. Darah yang cocok dengan kita itu darah preman gadang, boleh enggak itu? Sebab makanan yang haram itu akan menjadi darah yang haram, daging yang haram. Darah yang haram itu pindah ke tubuh kita, mempengaruhi enggak terhadap keharamannya itu kepada jiwa kita? Itu kan jadi masalah lagi itu. Oh, itu akan sibuklah orang berijtihad. Pada ujungnya tentu berlakulah kaedah usul fikih yang menyatakan ad-darurah tubihul mahzurah, al-musaqqah tajlibut taisir. Kalau sudah darurat, ya apapun boleh. Demi untuk menyelamatkan jiwa manusia.
Macam-macam perdebatan tentang itu. Apalagi sekarang orang sudah mulai berpikir tentang transplantasi otak. Kalau jantung sudah dimulai di Korea itu. Saya punya kawan Profesor Kamal Basri Siregar itu, pakar bedah kanker, spesialisasinya kanker payudara. Suatu hari saya telepon dia, di mana tulang? Oh di Korea. Ngapain? Kursus. Udah profesor kursus lagi? Iya katanya. Kursus apa? Transplantasi jantung. Rupanya Korea udah mulai operasi penggantian jantung itu. Iman itu kan di hati, di jantung itu. Apakah kalau yang cocok darahnya dengan kita orang kafir, begitu diganti hati, diganti jantung, iman kita berganti juga enggak itu? Jadi masalah lagi kan itu. Kalau fikih begitu. Apalagi karena banyak orang yang kena stroke sekarang kan. Kalau udah pendarahan fatal di otak itu udah nggak bisa digunakan otak, bisa nggak transplantasi otak? Udah orang sudah mulai ke sana itu. Makanya ada sebagian orang bilang kalau mau transplantasi otak itu sebaiknya dipakai otak orang Indonesia. Karena otak orang Indonesia jarang dipakai sehingga masih bagus itu. Masih bagus itu. Jadi kalau ditransplantasi ya artinya second hand apa namanya ini. Kalau yang bagus premium lah gitu kan. Kalau orang Cina, orang India itu udah sering dipakai otaknya, jadi kalaupun dipakai juga ya udah nggak betul lagi itu. Itu fikih. Tapi fikih itu nanti disempurnakan dengan ihsan. Ya, ihsan. Atau dalam bahasa yang lain akhlak itu ihsan. Tasawuf itu. Apakah sholat itu wajib? Itu fikih. Bagaimana melaksanakan sholat sehingga sholat itu betul-betul sempurna? Wah itu fikih, itu tidak fikih lagi. Itu sudah masuk ke wilayah tasawuf. Sehingga kita tidak sekedar sholat, tapi sholat itu sudah menjadi rihlah ar-ruhaniyah. Sholat itu sudah menjadi pengembaraan rohani. Ketika kita sholat, seakan-akan kita melihat dalam hati kita, Allah itu ada di hadapan kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kau mampu melihatnya. Kalau kau tidak mampu melihatnya, yang pasti itu Allah melihat kamu. Jadi ketika bicara tentang tasawuf, sholat itu bukan lagi dibicarakan unsur wajibnya. Tapi yang dibicarakan adalah unsur cintanya. Jadi dia tidak lagi merupakan kewajiban, sudah berubah menjadi kebutuhan. Bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi sholat dan ibadah itu sudah didasari oleh cinta. Ini yang terjadi pada diri Rasul ketika Aisyah melihat Rasul sibuk. Tapi semakin sibuk, semakin banyak melaksanakan sholat sunat itu. Aisyah protes, bagaimana ini kita sedang sibuk ini mau berperang, kok makin banyak sholat sunat macam mana ini? Apa jawaban Rasul? As-shalah qurratu a'yuni. Salat ini adalah hiburan jiwaku. Nah, itu udah lain itu. Itu sudah tidak fikih lagi itu. Dia bukan lagi kewajiban tapi hiburan jiwa. Maka semakin sibuk, semakin rajin salat agar dia menjadi terhibur. Yang disebut dengan qurratu a'yuni. Bangun Nabi pagi, kaki bengkak karena terlalu lama berdiri ketika sholat malam. Menangis Aisyah, kok begini betul ya Rasul? Engkau ini maksum, dosa yang dulu dah habis, dosa yang akan datang kalaupun ada udah dimaafkan. Tapi kenapa sholat masih seperti ini?
Apa jawaban Rasul? Apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Ya. Maka istilah orang ulama-ulama dulu, ibadah itu kan terbagi 3. Ada ibadah level orang pekerja, ada level orang menggaleh, ada level orang bercinta. Kalau level orang yang pekerja, kenapa sholat? Sholatlah, nanti masuk neraka. Karena orang pekerja itu segala sesuatu didasari oleh rasa takut aja. Kalau kita takut terus, itu mental pekerja itu. Tidak akan bisa berkembang kita itu. Tapi kalau orang menggaleh, itu tidak didasari oleh rasa takut, tapi didasari oleh ar-raja, harap. Ba'a menggaleh supaya untung, ba'a menggaleh supaya kayu. Jadi orang-orang menggaleh itu dia punya ar-raja, harapan itu. Kenapa sembahyang? Supaya masuk surga. Boleh itu boleh, tapi masih level yang kedua itu. Level yang ketiga, bukan lagi karena takut, bukan lagi karena harap, tapi dia beribadah semata-mata karena mencari keredaan Allah. Hanya karena bersyukur. Ini yang kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahwa ibadah itu dilaksanakan karena 2. Yang pertama at-ta'ah, yang kedua karena mahabbah. Ada orang beribadah karena patuh, bagus. Tapi yang lebih tinggi, orang beribadah karena cinta.